Idenya sulit. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Dan berteriak dengan marah, semuanya pergi bersama. Boom! Wanita dan anak-anak tua dan lemah ini menyerang Qin Chen satu persatu. Dan melihat pelangi gelap berubah menjadi lautan, menutupi Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen terkejut ketika serangan ini melanda. Mereka mengembangkan kekuatan aturan yang berbeda. Beberapa di antaranya tajam, beberapa di antaranya ditahan, dan seterusnya. Mungkinkah ada aturan yang berbeda di dunia bawah ini? Qin Chen berpikir, menghadapi serangan ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya seperti burung cepat yang kembali ke sarang mereka. Dan Qin Chen menangkap mereka. Sesaat ambil di tangan Anda dan rasakan dengan hati-hati. Benar saja. Kekuatan ini mengandung aturan yang berbeda seperti dunia luar. Tetapi mereka sangat berbintik-bintik dan dimanifestasikan dalam bentuk aturan kematian. Dengan cara ini, dunia bawah ini, seperti lautan kosmik, mengandung berbagai aturan. Tetapi manifestasinya berbeda. Kepala desa, apa yang harus kami lakukan? Tanya Masa dengan ngeri. Melihat bahwa Qin Chen mengendalikan banyak serangan mereka segera setelah dia mengangkat tangannya. Orang-orang ini menunjukkan kengerian dan kebencian yang tak ada habisnya di mata mereka. Lelaki tua terkemuka itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Orang tua, aku akan bertarung dengannya." Sudah hilang. Boom! Tubuh lelaki tua itu langsung melonjak keluar dari nafas kematian. Dan dia ingin meledakkan dirinya di tempat untuk menyerang Qin Chen. Kepala desa, wanita dan anak-anak tua dan lemah lainnya berkata dengan marah. Membosankan. Begitu, Qin Chen mengangkat tangannya. Aura menakutkan menekan lelaki tua itu dalam sekejap. Langsung menekan sumber kematian dalam dirinya. Tidak mampu melepaskan sedikit pun kekuatan. Kultivasi terkuat di antara orang-orang ini hanya pada level Tianzun bagi Qin Chen saat ini. Menekan lawan hanyalah sepotong kue. Pada saat yang sama, energi kematian hitam yang menakutkan bertahan di sekitar Qin Chen. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dia seperti dewa kematian. Setiap kali dia mengambil langkah, energi kematian hitam merembes keluar, mengikat semua orang yang hadir di sini. Tidak bisa bergerak, kamu iblis, pria. Tua itu meraung dengan marah, dan yang lainnya juga menatap Qin Chen dengan marah. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Semuanya, apakah Anda salah paham tentang sesuatu?" Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen mengangkat tangannya. Boom! Tekanan tak berujung menghilang seketika. Dan seluruh desa segera kembali tenang. Semua orang tercengang. Apa situasinya? Bukankah kamu bandit dari Gunung Heiyun? Pria tua itu tertegun. Qin Chen sangat gembira. Gunung Awan Hitam. Mungkinkah nama daerah ini? Myriad Bonmingzu. Pernahkah kamu mendengar tentang Gunung Heiyun? Qin Chen mengirim transmisi suara. Tuan Muda Chen, Gunung Heiyun macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti kekuatan yang tidak diketahui. Jawab Wang Mingzu dengan malu. Qin Chen tertegun. Sialan. Kau tidak tahu. Orang tua. Kekuatan macam apa Gunung Awan Hitam ini? Tempat macam apa tempat ini? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Aku datang ke sini dari tempat lain dan datang ke sini secara tidak sengaja. Cowok hanyalah orang biasa di dunia bawah ini. Dunia bawah sama dengan lautan kosmik. Meskipun hutannya lebih menakutkan, ada juga beberapa orang biasa yang tinggal di sini, yang semuanya adalah makhluk hidup di dunia ini. Apakah kamu datang dari tempat lain? Pria tua itu tertegun. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah ada masalah? Qin Chen mengerutkan kening. Tidak. Melihat penampilan Qin Chen yang santai, semua orang di depannya langsung mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tak satu pun dari orang-orang di Gunung Heiyun adalah orang baik, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berbicara semudah Qin Chen. Yang mulia, kami baru saja kasar dan sembrono. Tolong maafkan saya. Pria tua itu buru-buru memberi hormat, dan kemudian berkata kepada pemuda di sampingnya, "Tuhan, jangan minta maaf." "Maaf, senior." Pria muda itu datang ke Qin Chen, berkata dengan suara rendah, "Senior, tempat kita terisolasi dari dunia, dan tidak mungkin orang luar masuk.
Pria tua itu ragu-ragu. Terisolasi dari dunia. Qin Chen terkejut. Apa artinya? Tolong beritahu saya dengan hati-hati, Pak Tua. Qin Chen buru-buru menangkupkan tangannya. Orang tua itu berkata, saya tidak tahu detailnya. Karena kita belum pernah melihat bagian luarnya. Tetapi kakek saya pernah berkata bahwa kita semua adalah orang-orang terlantar di dunia bawah. Terlantar di sini. Dan tidak dapat meninggalkan dunia ini selama sisa hidup kita. Hidup. Orang tua itu mulai menjelaskan kepada Qin Chen. Ternyata desa ini sudah ada sejak lama. Namun masyarakat di desa tersebut hampir tidak pernah meninggalkan desa tersebut dan tinggal di sini sepanjang hidupnya. Namun ada rumor lama di desa mereka. Yaitu mereka yang tinggal di sini semuanya adalah warga dunia bawah yang ditinggalkan. Keberadaan yang ditinggalkan oleh dunia bawah. Mendengarkan narasi lelaki tua itu, Qin Chen tertegun. Tempat apa ini? Di samping itu, Wang Mingzu juga tercengang. Karena belum pernah mendengar teori ini. Dunia bawah sangat luas. Belum lagi Wang Mingzu jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan laut telah berubah. Bahkan di masa kejayaannya, dia hanya menempati satu sisi pangeran di wilayah Kaisar Yuming. Ada banyak tempat di dunia bawah yang belum pernah dia kunjungi. Selanjutnya, Qin Chen menanyakan banyak hal, dan lelaki tua itu juga mengajukan 3 pertanyaan, membuat Qin Chen terdiam. Setelah akhirnya menemukan tempat dengan orang-orang, tidak mungkin untuk mengetahui area dunia bawah ini. Bahkan, orang-orang ini bahkan tidak tahu suku dan kekuatan apa yang ada di dekatnya. Mereka hanya tahu ada kota yang jauh dari sini, yang merupakan inti dari tanah terlantar ini. Hanya saja tempatnya jauh, dan perjalanannya terlalu berbahaya. Mereka belum pernah ke sana, bahkan tidak tahu nama kotanya. Dan di seluruh desa, bahkan tidak ada peta. Dan orang-orang di sini bahkan tidak tahu kota mana yang ke arah mana. Senior, jika kamu ingin menemukan peta, kamu bisa pergi ke Gunung Heiyun. Konyol, tutup mulut. Pria tua itu buru-buru memotongnya. Dan kemudian berkata kepada Qin Chen dengan panik, Senior, Goboy masih muda dan bodoh. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Setelah selesai berbicara, pria tua itu menoleh ke Qin Chen dengan panik dan berkata, Senior, jangan dengarkan dia. Adik perempuan Guwa dibawa pergi oleh bajak laut Tuan Heiyun. Dia ingin kamu menyelamatkannya. Guwa menggertakkan giginya dan berkata, Kepala desa, Senior sangat kuat. Dia pasti seorang master. Aku ingin Senior menyelamatkan adikku. Tapi aku benar. Bajak laut Heiyun harus memiliki peta tanah terbengkalai di tangannya. Oh, apa asal-usul bajak laut Heiyun ini? Bajak laut Heiyun adalah sekelompok bandit yang terletak di dekat Gunung Heiyun. Orang-orang ini sering menjarah penduduk desa terdekat. Sejak lahirnya desa kami, orang-orang telah diculik oleh bajak laut Heiyun dari waktu ke waktu. Hanya kami yang tua dan perempuan dan anak-anak yang lemah ditinggalkan. Kata kepala desa dengan getir. Orang tawanan, apa tujuan mereka? Qin Chen terkejut. Bandit biasa hanya mencari uang. Tetapi bandit awan hitam ini benar-benar membawa orang pergi. Kamu tidak tahu sesuatu tentang Chen Shao. Pada saat ini, suara Wang Mingzu terdengar. Di dunia bawah, populasi adalah sumber daya dan komoditas terpenting. Setiap makhluk hidup memiliki semangat kematian dan kekuatan aturan dalam tubuhnya. Melalui memanen dan memurnikan makhluk, makhluk ini dapat meningkatkan kontrol aturan sendiri. Jadi di dunia bawah, banyak kekuatan memiliki kebiasaan memurnikan yang lain. Petik 2. Mata Qin Chen terpaku. Dunia bawah ini benar-benar tempat orang memakan orang. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana bandit awan hitam ini? Qin Chen menatap pemuda itu. Guwa menegakkan lehernya, dan berkata dengan suara nyaring, Aku tahu, dan aku bisa membawamu ke sana secara pribadi. Tapi bandit awan hitam itu sangat kuat. Bisakah kamu melakukannya? Haha, lebih baik menjadi kuat. Semakin kuat semakin baik. Das tersenyum. Seberapa kuat kekuatan yang belum pernah didengar Wang Mingzu. Dia juga berharap lawannya lebih kuat. Lagi pula, semakin kuat lawannya, semakin dia tahu tentang dunia bawah ini. Dan semakin banyak informasi yang bisa dia tanyakan.
Setidaknya dia tidak boleh seperti ayam tanpa kepala seperti dia sekarang. Oke, kalau begitu bawa aku untuk menemukan bajak laut awan hitam itu. Qin Chen tersenyum dan berkata, di mana bajak laut awan hitam itu? Kamu bisa mengarahkanku ke arah. Menunjuk ke arah tertentu. Oke, ayo pergi. Qin Chen terkekeh, mengambil Gohua, dan menghilang ke desa dengan deru. Hei, Gohua, bukankah ini terbakar? Kepala desa tua menghela nafas. Kepala desa senior itu jelas bukan dari tempat kita. Gohua membawanya untuk menemukan bajak laut Heiyun. Jika dia bisa menyelamatkan orang lain dari bajak laut Heiyun, itu akan menjadi hal yang baik, kata seorang penduduk desa dengan hati-hati. Apa yang kamu tahu? Pria tua itu menatap mereka dengan marah, dan berkata dengan cemas, menurutmu apa alasan mengapa bajak laut awan hitam merajalela di sini selama bertahun-tahun? Kota terbengkalai harus tahu semua yang telah mereka lakukan. Mungkin dia bekerja untuk kota terbengkalai. Tidak peduli seberapa kuat orang ini. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kota terbengkalai? Tapi pria yang kuat di atas aturan. Pria tua itu berkata dengan ketakutan. Detasemen. Semua penduduk desa juga menunjukkan kepanikan. Orang kuat seperti itu adalah eksistensi legendaris, yang dapat menghancurkan desa mereka dengan jentikan jari. Semuanya bersih-bersih. Gohua pasti dalam masalah kali ini. Dan senior itu, aku khawatir itu sama. Pria tua itu bergumam, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sekarang, hamparan pegunungan terhampar di sebuah kol yang sangat jauh dari desa. Ada puncak gunung hitam yang mencapai langit. Dan ada lingkaran cahaya hitam di sekitar puncak gunung, menutupi seluruh puncak gunung, memancarkan atmosfer yang berdebar-debar. Saat ini, di antara puncak terindah di antara sekian banyak gunung, terdapat kompleks istana yang megah. Ada orang yang datang dan pergi di kompleks istana, dan di bagian terdalam, seorang lelaki kekar berbaju hitam lengan pendek duduk bersila di sana, dengan rambut berdiri, wajahnya garang. Orang ini adalah pemimpin bajak laut awan hitam, yang mulia Dewa Awan Hitam. Bajak laut Heiyun, yang didirikan olehnya, memiliki reputasi besar di bidang ini. Di bawahnya ada sekelompok bandit yang mengesankan. Semuanya sangat ganas. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang ini memandang dua orang di samping yang mulia Dewa Heiyun dengan ekspresi hormat. Duduk di sebelah yang mulia Dewa Heiyun adalah seorang pemuda dengan wajah aneh. Pemuda ini memiliki bibir merah, pucat dan sakit-sakitan, dan tubuhnya tampaknya benar-benar berlubang. Itu adalah seorang lelaki tua, berjubah hitam, dengan wajah kurus, tapi memancarkan aura berdebar, berdiri di sana dengan tenang. Saudaraku, sudahkah semua tawanan datang? Heiyun God Venerable duduk di sana bersila, melirik pria aneh itu, dan kemudian dengan dingin berteriak pada orang-orang di bawah. Kembali ke bos. Kebanyakan sudah ditangkap. Tapi masih ada beberapa orang yang belum datang. Tapi harus segera. Seorang lelaki tua dengan rambut menipis dan gigi hampir rontok. Hanya tersisa satu gigi kuning. Berkata dengan menyeringai. Ketika dia membuka mulutnya, dia memuntahkan satu demi satu aura hijau tua. Merusak kehampaan di sekitarnya dengan suara mendesis. Orang tua beracun. Jangan terlalu aktif ketika kamu melapor lain kali. Tutup mulut bahumu. Dan merokok sampai kita baik-baik saja. Tapi jangan merokok untuk Tuan Muda Su. Seorang wanita menawan dengan pinggang ular melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi jijik. Dan melihat pria yang menyihir. Itu. Ada tatapan aneh di matanya. Dan dia terus melirik. Gadis ular. Jika aku membenci lelaki tua itu, aku akan keluar dari aula. Tuan Muda Su juga sesuatu yang bisa kamu nikmati, kata lelaki tua itu dengan ekspresi tidak senang. Baik, kulit Heiyun Shenzun tenggelam, dan dia mendengus dingin. Orang tua beracun. Gadis ular, kamu segera mendesak yang lain untuk bergegas. Kali ini Tuan Muda Su datang untuk membawa orang secara langsung. Apakah kamu ingin membiarkan Tuan Muda Su dan mereka menunggu lama? Tidak berani. Pria tua bergigi kuning dan gadis ular itu buru-buru berlutut. Jika kamu tidak berani, cepatlah dan desak kamu. Aku akan memberimu 1 hari. Jika yang lain tidak datang,
Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang Mulia Dewa Heiyun mendengus dingin. Ya, bos, pria tua bergigi kuning dan gadis ular itu buru-buru berkata dengan hormat. Keluar dari sini. Dewa Yang Mulia Heiyun mendengus dingin. Dan kemudian menatap pemuda aneh itu sambil tersenyum. Tuan Su, elang tua, Anda tidak ketat dengan bawahan Anda. Dan kalian berdua menertawakan saya. Yang aneh pemuda tersenyum. Sama-sama. Yang Mulia Dewa Heiyun. Anda telah bekerja dengan saya begitu lama. Dan semua orang tahu dasar-dasarnya. Tetapi kali ini berbeda. Ayah dan yang lainnya membutuhkan begitu banyak jiwa untuk membuka saluran keluar dunia. Anda tahu apa yang telah kami lupakan? Kota ini terperangkap di laut mati. Dan mereka semua adalah orang buangan. Jika kita dapat meninggalkan tempat ini, itu akan baik bagi kita semua. Bagaimana menurut Anda? Pemuda Yaoi memandang pada Dewa Yang Mulia Heiyun. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah Yang Mulia Dewa Heiyun. Tuan Muda Su, mungkinkah Tuan Senming dan yang lainnya sudah? Jangan bertanya jika Anda tidak seharusnya bertanya. Ya, Dewa Yang Mulia Heiyun mengangguk dengan tergesa-gesa. Dan berkata dengan hormat, kalau begitu jika ada kesempatan saat itu, tolong bantu Tuan Su. Mudah untuk katakan, pemuda aneh itu berkata dengan ringan. Yang Mulia Dewa Heiyun tiba-tiba berbalik saat ini, bertepuk tangan dan berkata, kemarilah. Segera, dua orang berjalan dengan seorang gadis di punggung mereka, ketakutan. Terlihat seperti bunga aster, siap untuk dipetik. Tuan Muda Su, ini adalah gadis muda yang kami kumpulkan kali ini. Dia memiliki ketampanan dan fisik yang bagus. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Su tertarik. Heiyun God Venerable tertawa. Pemuda aneh itu duduk tegak dengan lembut, berdiri, berjalan beberapa langkah ke arah gadis itu, dan dengan lembut mengangkat dagu gadis itu dengan tangannya. Gadis itu menatapnya dengan ketakutan. Dua garis air mata bening mengalir di pupilnya yang indah. Tubuhnya bergetar seperti domba yang ketakutan. Itu benar, pemuda aneh itu menyeringai. Dan dengan keras, dia menamparkan kepala gadis itu dengan telapak tangannya. Ah, gadis itu tiba-tiba menjerit. Seluruh tubuhnya kejang dan kejang. Dan roh-roh itu masuk dari atas kepalanya ke telapak tangan pemuda yang menakutkan itu. Nafas jiwa dewa langsung ditelan olehnya ke dalam tubuhnya. Dan jiwa ilahi itu dipenuhi dengan wajah gadis muda yang menyakitkan dan terdistorsi. Akhirnya, semua roh gadis itu tersedot ke dalam lubang hidung oleh pemuda aneh itu. Dan seluruh orang itu tampak melayang di udara. Sementara gadis itu berubah menjadi tulang kering dan menghilang dalam sekejap. Nyaman. Jiwa seorang gadis muda itu murni, kata pemuda Yaoi dengan ekspresi sangat senang. Hei, jika Tuan Muda Su tertarik, masih ada banyak gadis di ruang bawah tanah saya di Gunung Heiyun. Tuan Muda Su dapat pergi mengunjungi dan memilih beberapa lagi. Dan tidak ada yang akan tahu. Heiyun God Venerable buru-buru tersanjung dikatakan. Mudah untuk mengatakannya. Mudah untuk mengatakannya. Pemuda Yaoi itu tersenyum sedikit. Ayo pergi. Ajak aku untuk melihat-lihat. Heiyun Senzun segera berdiri. Mengulurkan tangannya. Dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Su. Elang tua. Tolong. Pemuda Yaoi tersenyum tipis. Dan segera berjalan ke depan. Diikuti oleh Yang Mulia Dewa Heiyun dan lelaki tua itu. Dan ketika ketiganya pergi ke penjara bawah tanah, Qin Chen, dipimpin oleh Go Hua, bergegas ke Gunung Heiyun dengan cepat. Sosoknya memancarkan pelangi panjang di kehampaan. Hanya untuk melihat ruang di kedua sisi menjarah dengan cepat. Dan ratusan ribu orang terbang keluar dalam sekejap, ribuan mil jauh. Go Hua tercengang, meski masih muda. Dalam hal basis kultivasi, ia dianggap relatif kuat di desa tersebut. Karena tekanan antara langit dan bumi di sini sangat tinggi. Sehingga kecepatan terbang Go Hua sudah dianggap dapat diterima di desa tersebut. Tapi dibandingkan dengan Qin Chen, dia tahu apa itu kecepatan sebenarnya. Dia hampir tidak bisa membedakan pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Kecepatan macam apa ini? Jangan bingung. Arahkan arah. Qin Chen melindungi pemuda itu dengan udara kematian. Jangan sampai dia dipotong-potong oleh kekuatan ruang yang menakutkan. Dan berkata dengan suara yang dalam.
Guhua dengan cepat dan hati-hati mengidentifikasi sekelilingnya, membuka matanya lebar-lebar, dan menunjuk ke arah dengan penuh semangat. Tetapi hatinya diam-diam bersemangat. Dengan master seperti itu, saudara perempuannya mungkin bertahan. Di bawah bimbingan Guhua, Qin Chen melihat bentangan pegunungan hitam yang tak berujung di depannya setelah hanya setengah jam. Gunung Heiyun. Itu Gunung Heiyun. Guhua menangis penuh semangat. Dia pernah diam-diam datang ke Gunung Heiyun sekali. Tapi itu 2 tahun lalu. Saat itu, dia terbang selama sebulan penuh sebelum melihat Gunung Heiyun. Hampir sampai. Dia tidak tahu bahwa jika Qin Chen tidak ingin merawatnya untuk memandu arah, Qin Chen akan menerbangkan jalur ruang angkasa dengan seluruh kekuatannya. Dan kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat. Ini Gunung Heiyun. Ya, memang ada banyak nafas di dalamnya. Qin Chen melirik ke depan. Saya melihat gunung-gunung hitam ini berdiri di depan langit. Dan di puncak gunung-gunung itu bahkan ada gugusan awan gelap, yang mungkin merupakan asal dari gunung awan hitam ini. Saat ini di Gunung Heiyun, Qin Chen merasakan banyak aura dibandingkan dengan desa pegunungan kecil itu. Ada banyak aura tingkat tertinggi di Gunung Heiyun ini. Dan bahkan ada banyak aura transenden setengah langkah. Sementara di tengah Gunung Heiyun di kota paling inti, Qin Chen samar-samar merasakan kekuatan terpisah menghilang. Senior, ada banyak bajak laut Heiyun di Gunung Heiyun. Bajak laut Heiyun ini semuanya sangat kuat. Aku tahu ada tempat di kaki Gunung Heiyun yang sangat tersembunyi. Kita bisa menyelinap masuk dari tempat itu. Jadi kita bisa menyelinap masuk tanpa ada yang memperhatikan, kata Guhua buru-buru. Menyelinap. Qin Chen tersenyum. Pergi saja ke Gunung Heiyun. Apakah perlu? Sambil terkekeh, Qin Chen maju selangkah. Dan saat berikutnya, dia sudah memasuki jangkauan Gunung Heiyun. Ledakan di sekeliling. Batasan merasakan invasi orang luar. Tiba-tiba muncul. Dan menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap. Tetapi Qin Chen hanya melangkah ringan. Dan langsung menembus batasan dan memasuki bagian dalam Gunung Heiyun. Siapa? Gerakan di sini langsung menarik perhatian banyak bandit di Gunung Heiyun. Desir, desir. Beberapa bandit dengan cepat terbang ke udara. Dan langsung mengepung Qin Chen dan Guhua, menatap mereka. Senior, wajah Guhua menjadi pucat dalam sekejap. Senior ini pasti terlalu galak untuk masuk ke Gunung Heiyun secara terbuka, tanpa ada yang disembunyikan. Nak, siapa kamu? Cepat laporkan namamu. Beraninya kamu masuk tanpa izin di gunung awan hitamku. Apakah kamu ingin mencari kematian? Salah satu perampok berteriak dengan marah. Matanya dingin. Para bandit lainnya juga mengangkat senjata mereka satu demi satu. Pedang mereka berkedip-kedip, menunjuk ke arah Qin Chen. Panggil pemimpinmu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Qin Chen melirik beberapa orang. Dan dia tidak repot-repot memperhatikan antek-antek ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi paling banyak, pemimpin Gunung Heiyun pasti paling tahu. Menyeberang ke Gunung Heiyunku, dan masih begitu sombong, kamu ingin mati. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, bandit yang meminta Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera mengorbankan senjata sihir hitam, yang berwarna hitam perisai, dan menekannya ke arah atas kepala Qin Chen dalam sekejap. Wah! Saya pikir Anda belum mengetahui situasi Anda. Anda bermain liar di Gunung Heiyun saya dan membawanya langsung ke kota terlupakan sebagai pengumpan. Petik 2. Di tengah cibiran para bandit, perisai hitam ini telah tiba di dinasti Qin. Dalam sekejap kepala berdebu. Ledakan, kekosongan di atas kepala Qin Chen di penjara sesaat. Dan Guhua, yang berdiri bersama Qin Chen, langsung merasa bahwa ruang ini sama sekali bukan milik dunia ini. Dan bahkan kekuatan maut di tubuhnya tidak dapat berfungsi lagi. Seketika saya merasa ngeri. Senior, dia menoleh dan berseru dengan tergesa-gesa pada Qin Chen. Saat dia menoleh, dia tiba-tiba melihat cahaya pedang gelap berkedip. Qin Chen mengangkat tangannya sedikit, tetapi tidak bergerak sama sekali. Cahaya pedang gelap telah merobek langit, dan itu langsung menghancurkan perisai hitam. Itu pengekangan. Terkoyak. Dan kemudian cahaya pedang menebas perisai hitam dengan keras. Dengan bang, perisai hitam itu seperti sepotong tahu yang rapuh. Itu langsung dipotong-potong di bawah energi pedang hitam.
Cahayanya meredup seketika, dan itu terhapus di tempat. Apa? Bajak laut Hei Yun, yang telah lama menyaksikan Qin Chen ditindas, langsung terkejut.